Ada pengobatan yang mudah dan murah untuk mengobati darah tinggi seperti olahraga, mengurangi berat badan, tidak merokok, ya, makan sayur-sayuran yang berwarna hijau, buah-buahan yang... Halo Dokter Edi Eng, selamat malam. Halo Dr. Tony, selamat malam. Apa kabar? Kabar Gimana, Pak? baik, Dr. Tony. Oke, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang hypertension, tekanan darah tinggi. Pada malam hari ini, sesuai dengan topik kita akan berbicara tentang darah tinggi pada usia muda. Masih muda kok darah tinggi, ya. Tapi sebelum kita mulai, ini banyak orang yang nanya, Dok. Dokter Edi kan lulusan UGM Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, terus sudah keliling dunia. Apakah untuk kerja di Singapura itu harus keliling dunia seperti itu lah? Kerja di Australia, kerja di UK, gimana dok? Harus nggak? Maksudnya begini, kita dalam training di Singapura, kita memerlukan beberapa tambahan knowledge, tambahan experience yang bisa kita peroleh dari negara tetangga atau negara dengan prinsip-prinsip sistem Inggris yang similar atau yang sama dengan Singapura. Jadi kalau di Singapura banyak kita berprinsip dengan sistem Inggris atau sistem Australia. Jadi dengan pengalaman di Australia dan UK atau Inggris itu banyak akan membantu dalam training dan kerja sehari-hari di Singapura begitu. Oke. Anda kan pernah kerja di Melbourne Alfred Hospital. Maaf, Dr. Tony, itu training. Training? Gimana maksudnya? Maksudnya training beberapa experience di bukan kerja di Australia and the UK. Maksudnya di bukan UK kerja. Di UK saya kerja, ya di UK. Kalau di UK kerja, kalau dalam Australia tidak bisa training. Training. Beberapa minggu di Australia dan di UK itu ya sempat bekerja, ya meskipun remuneration-nya nggak begitu tinggi ya. Oke. Bukan itu dok, maksud saya. Kerjanya di sana berapa lama di UK? Di UK kalau because beberapa bagian ya, kalau ditambah-tambah mungkin beberapa bulan itu saya ingat itu ya. Oke, itu sebelum kerja di Singapura atau sesudah kerja di Singapura? Sudah kerja, jadi in between kita tambah training ya. Dikirim oleh rumah sakit Singapura untuk memperdalam di UK begitu ya? Itu saya pergi sendiri itu atas biaya pergi sendiri. Oke. Biaya sendiri. Kalau saya dibiayai oleh pemerintah Singapura ke Australia. Terus kita langsung aja. Hypertension, tekanan darah tinggi pada orang muda. Orang muda itu jadi bisa terkena hypertension ya, orang muda. Benar sekali ini, Dr. Tony. Jadi kalau kita melihat itu darah tinggi itu ternyata bisa terjadi pada beberapa terjadi pada segala aspek umur itu kalau kita lihat ya. Meskipun kita tahu bahwa kebanyakan adalah terjadi pada usia dewasa dan kita ketahui bahwa dari data-data yang ada dari kecil pediatrik sampai usia dewasa juga kasus-kasus hipertensi ini ditemukan ya. Mungkin prevalensinya agak sebanyak yang orang dewasa, tetapi tetap ada. Oke, dok, kita bisa mulai dari pediatrik nggak? Atau itu? Saya mungkin, maaf kalau pediatrik datanya kurang begitu paham ya, karena saya adult medicine. Tapi kalau dari umur usia remaja sampai dewasa, saya ada data-datanya. Gitu ya. Saya pengen bertanya aja. Kalau bisa jawab silahkan, kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Pediatrik hypertension, tekanan darah tinggi pada usia anak-anak, dan tekanan darah tinggi pada usia dewasa muda, tapi masih muda. Penyebabnya sama atau beda? Ini begini ya, secara umum kalau kita katakan darah tinggi itu kan karena karena sistem tubuh yang harus
melawan resistensi pembuluh darah. Ya. Jadi dengan darah yang dipompakan ke seluruh tubuh, kalau darah itu melalui resistensi yang tinggi, akibatnya darahnya menjadi tinggi. Secara prinsipal, ya. Ya. Dan kalau kita lihat, kalau pada anak-anak atau pediatrik, kebanyakannya kasus-kasusnya adalah kasus-kasus congenital atau kasus-kasus yang lahir dengan cacat bawaan, kalau kita boleh katakan gitu. Oke. Ya, itu kasus-kasus yang pediatrik. Contohnya? Dan pada usia, sorry, Contohnya? Contoh. contohnya pada kasusnya yang paling banyak itu dari kelainan jantung atau kita sebut kardiovaskular, ya. Iya, iya. Contohnya pasien dengan keadaan kita sebut kondisinya coarctation of aorta atau aorta yang menyempit. Oh, Dan ini itu adalah kelainan bawaan. Nah, ini kalau menyebabkan darah tinggi. aortanya menyempit itu menyebabkan darah tinggi ya? Ya betul, karena pada saat jantung mau memompa darah ke aorta, karena dia menyempit, darahnya kan lebih susah mengalir. Iya, Jadi iya. resistensinya Tapi tinggi. maksud saya kan dari jantung Nah, kalau aortanya menyempit kan sebelum penyempitan itu darahnya tinggi, setelah kan harusnya tambah rendah. maksudnya bagaimana Pak Tony? Boleh dikatakan sekali lagi? Kalau misal itu istilahnya apa? Aortic stenosis. Ini coarctation aorta. Jadi Coarctation. dinding pembuluh aortanya menyempit gitu. Jadi Iya, darah iya. yang mengalir karena daerahnya makin kecil, kan Ya. resistensinya makin besar. Oke, oke. Nah, jadi Kalau tekanan Anda darahnya harus memompa lebih tinggi. Oke. Kalau Anda bayangkan misalnya selang ya, selang terus diinjak, itu kan resistensinya tinggi kan. Airnya mengalir dari sini ke sini. Yang ini diinjak Oke. kan ini tekanannya tinggi di sini, kalau setelah itu kan harusnya rendah. Benar nggak? Itu tidak begitu ya, saya rasa because resistensi dari sistem vascular resistance-nya karena menyempit ya. Jadi Kan yang tekanannya menyempit harus begitu tinggi. kan yang menyempit cuma aorta saja. Benar nggak? Betul ya. Lah kalau kita Tapi kita secara kalau kita ngukur tekanan darah kan di sini, ini setelah penyempitan kan. Di sini betul, ya. yes. Setelah penyempitan. Apakah itu yang dimaksud tekanan darah di brachial artery tinggi atau tekanan darah pada aorta? Maksudnya. Yang kita ukur ya. Ya, maksudnya yang Ya, darah mungkin tinggi itu yang mana? Yang tekanan darah tinggi yang apa yang kita sebut, yang kita ketahui tekanan darah tinggi dengan pengukuran tekanan darah di lengan atau tekanan darah di jantung? of course, yang kita ukur, kalau kita boleh lihat ya, kalau kita mengukur tekanan darah, itu pasien kita baring, dan itu posisi dari blood pressure dia punya mesin itu kan kita sejajarkan dengan jantung. Jadi kita Enggak, Pak. Ini kalau saya kurang mengerti tentang ini, terus terang. Jadi saya memberi pertanyaan berdasarkan logika saya, mungkin logikanya salah atau gimana. Kalau ada penyempitan di aorta, tentunya yang tinggi sebelum tekanan yang tinggi sebelum penyempitan, dan setelah melewati penyempitan harusnya tekanannya kembali ke normal atau bahkan bisa turun karena alirannya begini, kan Pak Tony. berkurang. Pak Tony, kayaknya begini ya, kalau kita mengukur secara matematika, yang disebut dengan tekanan darah adalah hasil kalkulasi dari cardiac output, yaitu jumlah darah yang dialirkan, dikali dengan systemic vascular resistance, jadi resistensi dari pembuluh darahnya. Jadi kalau pasien dengan penyempitan aorta itu sistem vaskular resistance kan tinggi. Jadi dengan jumlah cardiac output yang sama, dengan sistem vaskular resistance yang lebih tinggi, tentu tekanan darah jadi lebih tinggi. Itu. So kita dapat asumsi dari perkalian adalah bahwa blood pressure equal to cardiac output multiple by systemic vascular resistance. Dan dengan adanya penyumpatan di aorta, systemic vascular resistance lebih tinggi.
Nah, dengan Oke. koefisien yang lebih tinggi, tentu the blood pressure juga lebih tinggi. Alright. Ya, Oke. mungkin Alright. mungkin Oke. pemahamannya begitu. Oke, Ya, oke. Kita pindah ke dewasa muda. Kalau dewasa muda gimana, Dok? Jadi begini, kasus-kasus yang tadi saya katakan bahwa pada dewasa, pada anak-anak itu kebanyakan adalah kasus kongenital. Dan kalau kita katakan young hypertension ya, definisi dan kasusnya dan dibandingkan dengan adult hypertension. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang ada persepsi di masyarakat yang mengatakan bahwa darah tinggi itu adalah penyakit orang dewasa atau tanda kurung orang tua gitu. Hmm. Jadi kadang kalau ada orang yang mempunyai darah tinggi pada usia muda, orang bisa mengatakan, "Loh kok masih muda kok darah tinggi? Apa iya?" Gitu. Jadi Hmm. sebenarnya ini adalah sesuatu yang perlu kita koreksi bahwa darah tinggi itu bisa terjadi di usia muda. Ya, Oke. usia muda dalam hati kita adalah usia secara umum rata-rata orang mengambil bahwa usia sekitar 40 tahun. Di 40 dan bawah di bawah. di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun. Ya, dan kita lihat data-datanya di dunia ini, kalau kita lihat bahwa sekitar kalau hipertensi orang dewasa itu kira-kira 1.3 billion a year ya. 1.3 billion itu kalau di Indonesia sekitar 1,3 miliar. Itu data orang yang terdeteksi dengan darah tinggi di seluruh dunia. Tapi orang-orang yang umur sekitar di bawah 40 tahun, prevalensinya berapa? Itu maksimum 20%. Jadi 20% kalau dari 1.3 billion itu. maksimumnya ya. Yang di Jadi bawah kalau kita 40. lihat data, sekitar maksimum 20. Ya, kalau 20%. kita lihat data saya lihat ada data yang bagus dari India sama Malaysia. Saya ambil ini because ini kan orang yang lebih dekat secara culture, history dengan kita ya. Ya. Di Malaysia itu ada data sekitar 2006 sampai 2015 gitu ya. Mereka buat penelitian. Nah, itu data-datanya sekitar 11 sampai 16 sampai 18%. Dari Kalau di seluruh India, darah tinggi pada orang dewasa. Yang ya, itu 40 proporsinya tahun ke hanya bawah. 40 tahun ke bawah 16 itu sampai proporsinya 16 18%. sampai 18%. Oke. Tapi yang menarik di India itu sekitar 11,5% gitu saja. Oke. Jadi kita lihat bahwa semua proporsinya itu secara umum dia less than 20% gitu ya. Iya. Dari data epidemiologi yang ada. Tapi mungkin beberapa negara bisa bervariasi. Ini juga tergantung dari bagaimana kita mendeteksi ya, Oke. dan awareness rasa ya tentang darah tinggi. Alright. Penyebabnya beda atau sama dengan orang tua? Ya, secara umum saya ingin menekankan begini bahwa kadang di masyarakat yang berusia muda, yang umur 40 dan di bawah itu, orang selalu mengasosiasikan bahwa ya nggak apa-apa, orang saya darah tinggi, toh orang tuanya juga darah tinggi. Ya, atau orangnya juga obesitas. Jadi mereka seolah-olah menganggap bahwa darah tinggi itu karena saya turunan, karena saya kurang gerak badan, karena saya obesitas. Jadi sebenarnya kalau usia muda di bawah 40 tahun itu kita ada beberapa keadaan yang harus kita perhatikan. Mengapa? Karena beberapa condition itu adalah treatable. Treatable maksudnya yang bisa kita koreksi. Jadi dan kita koreksi berhadap darah tingginya bisa kita atasi gitu. Oke. Ya, kita tahu bahwa umur 50 tahun dan ke atas itu kan dengan sendirinya pembuluh darah lebih elastisnya kurang ya. Jadi Ya. arteriosklerosis dan itu jadi secara dengan sendirinya juga risiko darah tingginya lebih besar. Tapi kalau umur memuda di bawah usia 40 kan kita berharap pembuluh darahnya masih lebih elastis dan kasus-kasus arteriosklerosis itu pun tidak begitu banyak ya. Kalau Jadi begitu, saya ingin menekankan kalau ya. begitu apa penyebabnya? Kalau terjadi Oke, saya akan di membagi orang muda. supaya lebih gampang kita ya beberapa kasus ya. Satu tentang kelainan kardiovaskular ya, satu jantung ya. Ya seperti saya tadi katakan, coarctation aorta itu juga menjadi salah satu kasus yang harus kita pelajari ya. Bahwa ini adalah kasus-kasus yang bisa kita deteksi dengan mudah dan mungkin bisa kita bantu dikoreksi dan mudah-mudahan dengan Oke. deteksi yang awal
dan Jantung. dengan koreksi, dengan surgical terapi, mudah-mudahan tekanan darahnya masih bisa kita bantu dan kita selamatkan gitu. Ini kan Ya, congenital kan, coaptation of Congenital, aorta. betul ya. Penanganannya operasi. Operasi ya, kita harus operasi dengan bantu penyempitan. Of course dengan sebelum operasi mungkin kita harus tambah dengan beberapa agent, beberapa medication, lower down, dan kita juga operasi supaya pemenangnya dia bisa terkontrol darah tingginya. Dan Ya, biasanya dioperasi pada anak atau tunggu sampai dewasa baru operasi? ini of course pada kasus-kasus ini saya mungkin teman kita dari cardio surgical itu mungkin nanti boleh memberikan saran lebih bagus ini Pak Tony ya. Oke, oke, oke. Ya. Deteksinya gampang atau tadi bilang gampang? Gimana deteksinya? Gampang ini dengan mudah, because selalunya ini associated-nya dengan beberapa kelainan kongenital yang lain, Iya, dan juga dengan ekokardiografi akan dengan mudah dideteksi, Dr. Tony. Ya, eko ya, dengan ekokardiografi. ekokardiografi. Ya. Berarti kalau di Indonesia nggak gampang lah. Ini Sebenarnya mungkin begini Pak kalau di Tony, puskesmas nggak dengan bisa deteksi kalau nggak ada oke, saya eko. paham dengan itu, tapi kalau kita secara klinikal ya, klinikal kalau kita lebih teliti bisa kita suspek dan kita detect lebih awal, yaitu bahwa selalu ada delay dari pulse Hmm, tekanan nadi itu di daerah brachial dan femoral. Oke, oke. Jadi dengan cara kalau kita melihat pasien yang mungkin ada kelainan kardiovaskular, tekanan darahnya kok tinggi, kita pegang pulse-nya. Pada saat bersamaan, satu tangan di daerah brachial, satu tangan di daerah femoral. Kalau ada delay, mungkin kita boleh suspek, kita lakukan echo. Dan Harusnya nggak mungkin delay ya? harusnya nggak delay dong, ya. Ya, ya. Harusnya nggak delay ya? Tapi kalau Harusnya ada, secara teori tidak ada delay, tidak ada delay. Kalau ada pun sedikit, karena darah begitu cepat mengalir dari brachial, pompa semua turun ke bawah. Ya. oke, Tapi oke. dengan ini ada significant delay. Em, jadi tahunya waktu waktu cek tekanan darah baru tahu ini Jadi tekanan darah kalau tinggi. Kalau sebelum cek itu ada keluhan-keluhan tertentu nggak yang associated with coaptation of aorta? ya, because coarctation aorta itu kan salah satu kelainan kongenital. Kadang dia associated dengan beberapa kelainan kongenital yang lain. Ya, ya bisa dengan ESD, VSD, dan beberapa kelainan lainnya. Ya, dan Jadi kalau dilihat wajah gitu atau feature gitu bisa kelihatan nggak? Kira-kira nggak, kalau kita kadang-kadang kan lihat wajah feature, ada congenital kan. Kadang-kadang itu ya bisa kadang lihat kalau dengan nggak normal gitu. ESD dan VSD, kadang-kadang anak-anak kecil itu kan kalau dia berolahraga, dia lari dengan teman-teman, dia cepat biru wajahnya, atau dia menjadi susah napas. Nah, dari sana kita tahu bahwa mungkin dia ada kelainan kongenital. Terus kita Oke. lakukan echo, akan kita temukan beberapa penemuan yang bisa membantu kita mendiagnosa. Oke, ini biasa ditangani oleh pediatrician, dokter Pediatric anak, cardiologist pediatric cardiologist. dan dengan Ya, bantuan ya. surgeon ya. Kalau operasi ya. Oke, terus Betul. penyebab lain? Penyebab lain kita beberapa organ lain itu buah pinggang atau kita sebut dengan ginjal, kidney ya. Itu kasusnya adalah satu dengan kita sebut renal artery stenosis atau penyempitan dari pembuluh darah di daerah buah pinggang atau ginjal atau ini. Orang Ya, Indonesia bilang buah pinggang atau ginjal? saya rasa ginjal ya. Itu buah pinggang mungkin dari negara Melayu ya mungkin ya, Ya Dr. lah, Tony ya. kamu bilang bilang aja Karena ginjal mungkin lah. karena kita Wah, lama bingung nanti orang buah pinggang. Oke, oke. karena kita mungkin lama dengan di negara tetangga gitu ya Ya mungkin ya. lah, kamu sudah Singaporean lah. Oke, oke. Tidak, saya Oke, ini renal artery stenosis ini congenital atau developmental? ini mungkin secara etiologi mungkin saya mungkin maaf tidak boleh memberikan secara pasti ini, tapi sering kita deteksi di daerah pada usia-usia remaja gitu ya. Mungkin teman-teman kita dari pediatrik mungkin nanti bisa memberi tambahan ini tentang ini ya Pak Tony ya. Oke, oke. Ya, Tapi ya, ini ya. biasanya dideteksi pada anak-anak atau dewasa?
Kalau kita lihat kebanyakan pada usia dewasa muda, Pak Tony. Dewasa Ya. muda. Oke lah, kita nggak bicara tentang ini. Yang lain, penyebab yang lain, Dok? Penyebab lain di daerah ginjal itu dengan kita sebut sebagai polikistik kidney atau Polisistik. polikistik ginjal. Ya, ginjal dengan kista yang banyak gitu. Ya. Kenapa kok bisa menyebabkan tekanan darah tinggi? Polisistik kidney. Ini polikistik ini ya memang suatu keadaan yang kita sebut sebagai autosomal dominan, yang polikistik ini yang banyak asosiasi dengan tekanan darah tinggi, ya, di daerah jantung juga mitral valve prolapse, ya, and then also dengan asosiasi dengan daerah otak dengan aneurism, ya, kadang juga ada asosiasi dengan liver yang juga ada buah cyst-nya, ya, kistanya, yang kita sebut sebagai autosomal resesif. Jadi ini adalah keadaan yang harus kita deteksi awal, yang bisa menyebabkan darah tinggi. Dan saya mau memberikan kabar bahwa ngomong-ngomong tentang polikistik ini, saya baru dapat satu kasus hari ini, Pak Tony. Yang pasien yang terkena darah tinggi dan dengan komplikasi stroke pada usia muda. Sekitar 30-an, Pak Tony. 30-an? Umur 30-an, sebelum 40 dia terkena stroke, ya. Dan ternyata beberapa tahun terakhir dia didiagnosa dengan polikistik kidney. Polisistik kidney. Oke. Ya. Oke, Dok. Kenapa polisistik ini bisa menyebabkan hypertension? Ini ya memang banyak sekali kondisinya, ya, karena kita lihat secara umum, ya, resistensi pembuluh darah dan semuanya, ya. Ini pasien dengan polikistik ini, ya, dengan banyak kista dan ini memang beberapa manifestasi di pembuluh darah di jantung itu, ya. Ini secara umum keseluruhannya menyebabkan resistensi vaskulernya tinggi, jadi tekanan darahnya juga tinggi, ya. Kenapa kok bisa begitu? Ini mungkin mengenai patofisiologinya nanti akan kita bahas dengan beberapa sesi yang khusus, ya. Kita bahas mungkin saya nggak usah detail. Ini karena ginjalnya tidak bekerja dengan baik atau masalah lain? Ginjal tidak, ya, definitely ginjal tidak bekerja dengan baik, ya, definitely. Ginjal tidak. Tapi ada mekanisme khusus nanti akan kita bahas lebih teliti, lebih mendetail. Ya. Alright. Oke, penyebab lain. Penyebab lain itu yang banyak itu kelainan hormon. Ya, hormon atau elektrolit yang disebabkan oleh beberapa hal, contohnya satu, ya, banyaknya hormon-hormon katekolamin atau kita sebut bahasa Indonesianya, ya, mungkin adrenalin. Hormonnya nama adrenalin dan segalanya. Ya. Contohnya satu adalah tumor kelenjar adrenal, ya, yang kita sebut sebagai pheochromocytoma. Ya. Ya, ini kasusnya memang nggak banyak, jarang. Maksudnya dia itu sekitar 0.2%. Ya, sekitar 0.2% dari pasien dengan hypertension. Oke, dikit sekali, ya. Ya, tapi dia very significant because why? Kasus dengan darah tinggi ini karena dengan pengobatan yang cepat dan tepat itu mudah-mudahan masih kita bisa atasi tekanan darah tingginya, Pak. Iya. Ya. Ini menyebabkan malignant hypertension, ya. Kalau dia tekanan darah tidak terkontrol, ya. Ya. Jadi saya mungkin mau memberikan pesan ke teman-teman, kalau kita mempunyai darah tinggi, ya, jadi kita kalau boleh kita cek ke dokter, kalau boleh kita dapat mengetahui penyebabnya, jadi kita boleh atasi dengan lebih awal, ya, terutama untuk pheochromocytoma ini dia ada gejala khusus, ya, kita kenal sebagai triad atau 3 sekawan gitu, ya, kita yang sebut, ya. 3 sekawan itu adalah sakit kepala, ya, sakit kepala, dia berpeluh, berkeringat banyak, dan palpitation. So, maksudnya dia orangnya sakit kepala, kok berkeringat terus, dan dia denyut nadinya kok
jadi tinggi gitu. Iya, iya, iya. Jadi kan masyarakat kan mungkin merasa bahwa loh memang darah tinggi ya wajar ya sakit kepala ya. Dan kadang dia pun merasa wah karena saya darah tinggi saya kok berkeringat. Jadi pasien tidak berasosiasi dan ternyata ini adalah suatu tanda-tanda bahwa pasien ini mungkin saja terkena pheochromocytoma Oke, Dok. yang nah, Tunggu dulu. ya Sakit kepala karena tekanan darah tinggi, itu wajar atau tidak wajar? sangat wajar Pak Tony, sangat wajar. Tapi kan biasanya tekanan darah tinggi nggak ada gejala. Eh, itu mungkin kalau tekanan darahnya tidak begitu tinggi sehingga darah yang menuju ke organ itu masih bisa diatasi dengan baik, mungkin gejalanya nggak gitu banyak ya Pak Tony ya. Tapi Enggak, kalau yang misalnya seperti yang tadi, polycystic kidney atau ah, atherosclerosis, tekanan darah ah, tinggi. betul Seberapa banyak mereka yang mengalami sakit kepala? Kan nggak banyak. memang gejala penyakit darah tinggi itu kan gejalanya bervariasi ya. Satu Nggak. orang mungkin mengalami Hmm. simptom ini, orang lain mungkin mengalami gejala lain. Jadi ini Ya, gini, bervariasi maksud saya begini. Kalau ya. kita bicara itu adalah hal yang wajar, maksudnya sakit kepala adalah hal yang wajar kalau orang terkena terkena tekanan darah tinggi. Takutnya pasien itu Betul, kalau nggak ada gejala, mereka nggak ngapa-ngapain, tunggu sampai sakit kepala dulu baru baru ke dokter begitulah. Jadi betul Pak Tony ya. biasanya benar kan, nggak ada gejala sama sekali. Saya sangat setuju dengan itu Pak Tony. Atau kadang-kadang gejalanya itu sangat mirip dengan Hmm. gejala-gejala lainnya. Ya, Sehingga takutnya pasien begini, merasa bahwa takutnya begini. Kalau ya, sudah kalau sudah pusing, itu biasanya parah, ya, bisa stroke, ah, bisa eh, karena pheochromocytoma, boleh betul gitu kan. ya. Jadi lebih baik jangan tunggu sampai ada gejala itu, karena kadang-kadang tekanan darah tinggi kan penyakit diam, penyakit diam, silent disease, Silent ya, silent killer kita sebut. silent Ya killer ya. betul Pak Tony. Hah? Jadi kalau kita mengukur tekanan darah kita tinggi, kita tidak perlu menunggu sampai ada gejala Ya, sebelum mendapat pengobatan. Ya, karena kadang tubuh masih boleh compensate, masih boleh mengkompensasi dengan anastomosis, pembuluh darah. Jadi masih ada aliran darah yang menuju ke otak atau ke organ-organ lainnya. oke, Ya, oke. Pheochromocytoma ini operasi ya penanganannya, kan tumor operasi dan operasi. juga ada obat yang kita sebut sebagai beberapa agent yang kita akan turunkan tekanan darahnya dulu sambil kita menunggu operasi. Ya, Hmm, ada oke. Terus ada penyebab lain, Dok? ada golongan hormon ini ada juga kita sebut sebagai Cushing syndrome ya, karena kita Pusing. juga ya sangat sering kita lihat bahwa masyarakat ataupun teman-teman kita yang mungkin makan pengobatan tradisional yang mungkin ada mengandung steroidnya ya, Hmm, atau beberapa teman-teman kita yang memerlukan steroid untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. ya. Jadi dengan adanya tambahan steroid ini juga boleh menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Ya, tapi kita harus ingat bahwa diperlukan beberapa lama exposure dan beberapa kadar dari steroid yang bisa menyebabkan darah tinggi. Ya, kalau kita hanya mendapat steroid yang untuk pasien yang alergi, yang untuk hanya beberapa saat 5 hari atau itu kadang jarang ya kasusnya. Selalunya adalah pasien dengan kasus-kasus kronik ya yang bisa menyebabkan darah tinggi. Hmm. Ya, Terus Cushing, steroid, kok bisa betul. menyebabkan darah tinggi gimana? Ini secara umum steroid itu kan adalah sodium retention kita sebutkan ya. Oh, Dengan oke, adanya oke. Cushing itu kan sodiumnya jadi lebih tinggi dan kita tahu sodium itu kan retensi dari air itu ya. Dan Iya, of course iya. ada efek ke sistem renin angiotensin yang nanti akan kita bahas lebih lanjut itu akan Oke, bagaimana oke. dia menyebabkan darah tinggi ya. Ini waktu di sekolah Di kuliah kedokteran ya. dulu gitu. Ini udah lupa Di kuliah semua dulu ini. itu. Saya sudah Betul lupa. betul itu. Ada eh, penyebab lain, Dok? Ada kita sebut juga uh, primary hyperaldosteronism. Wow. Jadi kadar aldosteron yang tinggi gitu kita sebut ya. Ya. Dan ini juga semuanya
berhubungan dengan hormon-hormon adrenal dan semuanya. Ya, 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 ya. Oke. yang kita sebut sebagai Conn syndrome dan segalanya. Ya, Tapi ini jarang kan ya? ini memang kasusnya lebih jarang, tetapi ini signifikan karena kalau kita deteksi, kita awal deteksi, kita tahu penyebabnya, kita atasi dengan cepat, mudah-mudahan kita bisa atasi tekanan darahnya. Ya, Oke, dibanding dengan orang yang dengan adanya tidak ada penyebabnya, yang hanya disebabkan karena aterosklerosis, karena umur yang mungkin sudah lebih tua, dan atau karena ada faktor-faktor genetik keturunan yang mungkin tidak bisa kita ketahui penyebabnya gitu. Ya. dari penyebab-penyebab yang sudah kita bahas tadi, yang paling sering kira-kira yang mana? Yang paling sering kita alami, yang kita deteksi ya, saya rasa kasus-kasus Cushing ini yang kasus dengan pengobatan steroid itu Lebih sering. juga not uncommon ya, not uncommon kita temukan ya. Dan Jadi kasus pheochromocytoma juga kadang-kadang kita dapatkan itu, dan hasilnya juga bagus gitu. Setelah kita operasi, kalau kita deteksi lebih awal sebelum dia berakibat komplikasi yang lama itu, mudah-mudahan boleh kita kontrol tekanan darahnya itu, Dr. Tony. Ya. Oke, kita sudah bahas panjang lebar tentang penyebab. Ya, apa pesan-pesan Dokter Edi ke masyarakat tentang young hypertension atau hypertension, tekanan darah tinggi pada orang muda? Pesannya apa? Jadi pesannya ini saya tak berprinsip bahwa kita akan men-share knowledge, atau kita akan men-share dengan prinsip-prinsip Membagikan. kesehatan yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Jadi mudah itu maksudnya begini, bahwa masyarakat itu supaya memahami bahwa darah tinggi itu bisa terjadi pada segala golongan umur. Ya, jadi Oke, oke. masyarakat jangan merasa bahwa loh kok saya muda ini kok udah darah tinggi. Ya rapopo. Darah tinggi kan karena maaf orang tuanya ada. Jadi ya udah nggak usah diperiksa, makan aja obat yang orang tuanya makan gitu. Jadi ini mungkin suatu konsep yang agak keliru. Dengan deteksi darah tinggi pada usia muda, kita ke dokter. Jadi dokter akan meneliti, ya, kita ketahui sebab-sebabnya, jadi kita bisa tangani dengan lebih awal. Ya. Tunggu ada gejala dulu baru ke dokter, atau dianjurkan ada screening? Saya nggak tahu. Ini Tidak rekomendasinya perlu bagaimana? menunggu ada gejala. Jadi Tidak menunggu gimana? ada gejala. Jadi Yes. kalau boleh saya mengajukan bahwa ini alat pengukur tekanan darah ini sudah very accessible, di mana-mana ada jual ya. Ya. Di Gadian, di toko obat semua ada. Jadi kalau boleh kita investasi gitu. Ya, daripada maaf kalau kita beli rokok ya, mungkin beberapa bungkus rokok kita sudah bisa sanggup membeli alat pengukur tekanan darah ini, Dr. Tony. Nah, dan kita bisa ukur setiap hari ya, pagi hari kita ukur. Jadi kalau kita tekanan darahnya agak tinggi, kita deteksi, kita segera Ke dokter. menuju dokter ya, Ke ke dokter ya, kita Periksa. cek, periksa ya. Jadi Oke. pemeriksaan dengan beberapa pemeriksaan darah, hormon-hormon, kalau kita curiga adalah pasiennya adalah awal ya, atau dengan pemeriksaan ekokardiografi, kita bisa lebih dengan teliti meneliti penyebabnya, dan kita bisa tangani lebih awal. Oke, Ya. oke, Dan oke. tentunya seperti yang pada video kita sebelumnya, bahwa ada pengobatan yang mudah dan murah untuk mengobati darah tinggi, seperti olahraga, mengurangi berat badan, tidak merokok, ya, makan sayur-sayuran yang berwarna hijau, buah-buahan yang bagus, ya. Nah, Dan jadi itu semua bahagia. bisa. Dan itu yang paling penting, Dr. Tony. Bahagia, karena dengan bahagia tubuh mengeluarkan hormon-hormon yang akan merelaksasi dinding pembuluh darah. Dan Oke, ini oke. adalah sangat mudah dan murah. Oke. Kita promosikan cara hidup sehat yang mudah dan murah. Betul ya? Betul, Dr. Tony. Ya, betul ya. Oke. Oke, Dan Dok. kita berharap semakin banyak masyarakat yang menonton video kita ini semakin memahami bahwa mengontrol tekanan darah itu sebenarnya adalah mudah. Semua orang boleh. Jadi tidak mesti bahwa hanya dokter yang mengetahui. Kita masyarakat umum juga tahu, dan kita bisa mengaksesnya dengan murah. Tidak perlu Iya, kita ya. harus ke apotik mengambil obat yang mahal. Ya, kita dengan makanan yang seperti tadi saya katakan bisa kita bantu mengurangi tekanan darah.
Ya. Oke, terima kasih Dr. Edi Eng, physician, Sama-sama, Dr. Tony. ahli penyakit dalam. Ini satu pertanyaan terakhir ya, Dok. Banyak orang pengen cari Dr. Edi. Gimana carinya? Betul. Untuk sementara ini karena kesibukan sehari-hari, jadi saya mungkin sementara boleh akses saya dengan YouTube, boleh mengajukan pertanyaan dan Oke, ke email saya, nanti akan saya jawab. Pada saat nanti saya mengontrol keadaan pasien saya akan kasih waktu banyak untuk teman-teman kita dari Indonesia. oke. Jadi Ya. boleh tanya di komen di YouTube, Dr. Edi akan Boleh. menjawab. Kalau Mudah-mudahan mau lebih mendetail. private ya, pilih email ya. Ada emailnya kan? Nanti saya kasih emailnya, dan saya berprinsip bahwa kita akan membuat banyak lagi video yang supaya masyarakat kita paham tentang masalah-masalah kesehatan, dan kita akan kasih gratis untuk masyarakat kita. Wah, Ya. mantap. Dok, Ya, berikutnya kita semoga ini ngobrol. bisa membantu. Ya. Oke, terima kasih banyak, Dok. Berikutnya kita Sama-sama. ngobrol tentang apa, Dok? Mungkin masalah hipertensi mungkin masih kita boleh lanjutkan dengan pengobatan atau bagaimana. Saya akan kasih prinsip-prinsip mengenai obat atau apa supaya masyarakat sedikitnya paham. Maksudnya tidak begitu menjelimet sampai bisa membuat resep, bukan, tapi setidaknya mereka paham bahwa obat-obat darah tinggi ada beberapa golongan. Ya, jadi mereka sedikit paham. Jadi nanti kalau dokter menerangkan, mereka lebih memahami. Dengan lebih memahami, mereka akan lebih mau memakan obat, dan dengan berharap dengan itu tekanan darah akan lebih mudah terkontrol. Oke. Ya. Oke, Dan ini terima kasih. akan saya kasih gratis. Ya. Terima kasih banyak, Dr. Edi, atas Sama-sama waktunya. ya, sama-sama. Oke. Teman-teman yang sudah join perbincangan kita, saya juga mengucapkan terima kasih. Anda bisa tanya di komen di bawah ini. Boleh. Dr. Edi akan bantu menjawab semua pertanyaan. Ya, Dok? Mudah-mudahan akan saya jawab. Ya, dan Oke. saya pun berharap teman-teman akan melihat video ini dan men-share ke teman-teman atau keluarga lainnya, sehingga semakin banyak yang boleh bermanfaat, dan ini akan memotivasi saya dengan Dr. Tony untuk membuat video-video lainnya. Oke. Supaya masyarakat lebih memahami lagi. Iya, terima kasih. Jadi Sama-sama. banyak sekali yang ingin kita bicarakan, tapi waktunya terbatas. Oke. Jadi kita akhiri sampai saat ini. Saya Dr. Tony Setiobudi, dan sampai jumpa lagi di video di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.